Kenapa transaksi jual beli gula oleh PPI ini bisa dikategorikan sebagai urusan keuangan negara? Nah, ini poin penting buat dipahami. PT PPI itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang Keuangan Negara dan juga putusan Mahkamah Konstitusi terkait komposisi saham. Jadi statusnya jelas ya? Sangat absolut. Kesimpulannya, keuangan PT PPI adalah keuangan negara. Titik. Jadi ketika perusahaan ini mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum, ya itu otomatis dianggap sebagai kerugian negara. Oke, jadi uang PPI adalah uang negara, itu clear ya. Sekarang mari kita lihat realitas transaksinya. Di dokumen ini disebutkan PPI ditugaskan membeli gula kristal putih atau GKP dari 8 perusahaan swasta. Betul, kesepakatan harganya itu PPI beli di harga 9.000 per kilo. 9.000? Terus mereka jual ke distributor di harga 9.100 per kilo. Jadi PPI menargetkan margin Rp100 lah per kilo untuk operasional. Ya, margin yang tipis sebenarnya. Nah, jujur aja, saya sangat kebingungan di titik ini. Di dokumen persidangan itu dicatat dengan jelas kalau harga lelang pasar waktu itu lagi melonjak drastis karena barangnya langka. Harganya menembus 12.000 per kilo loh. 12.000 di pasar real? Iya. Kalau di pasar harganya 12.000, terus PPI bisa memborong gula di harga 9.000, maksud saya, dalam logika bisnis sehari-hari, itu kan diskon besar-besaran dong. Tentu saja, itu harga yang sangat bagus. Nah, terus bagaimana bisa auditor melihat harga yang 3.000 lebih murah dari pasar ini, dan melabelinya sebagai kemahalan harga? Itu dia, kebingungan Anda itu sama persis dengan yang jadi perdebatan sengit di persidangan. Pihak terdakwa menggunakan logika yang sama dengan Anda tadi. Bagaimana mungkin disebut kemahalan kalau harga lelangnya jauh di atas itu? Kan nggak masuk akal. Masalahnya ada di kacamata metodologi auditnya. Auditor BPKP itu sama sekali nggak menggunakan harga lelang atau harga pasar real sebagai patokan atau benchmark. Mereka nggak lihat ke sana. Terus mereka pakai patokan apa? Kacamata mereka murni cuma melihat pada dokumen administratif, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP. Di dalam RKAP itu tertera harga patokan petani, HPP, yang ditetapkan pemerintah. Angkanya 8.900 per kilogram. Oh, jadi bagi auditor angka 8.900 di kertas itu adalah harga ideal yang mutlak? Betul sekali. Mereka pakai kacamata kuda administratif lah istilahnya. Karena PPI beli di harga 9.000 dan HPP di kertas itu 8.900, ya berarti ada selisih kemahalan Rp100 per kilogram. Cuma selisih Rp100? Iya, tapi Rp100 ini kemudian dikalikan dengan total volume pembelian yang sangat masif, mencapai 190.000 ton. Wah, pantesan. Matematika sederhana ya, 190 juta kilogram dikali Rp100, keluarlah angka kerugian negara 194,7 miliar itu. Secara matematis memang sesederhana itu. Volume dikali selisih harga. Tapi pihak terdakwa tentu saja nggak tinggal diam dong. Mereka menyerang balik metodologi ini di ruang sidang. Apa argumen mereka? Mereka menemukan sebuah kejanggalan fatal. Ini ada di lampiran 8 laporan audit BPKP, spesifiknya di kolom D dan E. Terdakwa mencecar ahli dari BPKP karena auditor ini dianggap membandingkan dua hal yang komposisinya beda. Maksudnya beda gimana? Jadi Ketua Asosiasi Petani Tebu bersaksi di sidang, dia bilang kalau HPP 8.900 itu adalah harga dasar yang belum termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Belum termasuk PPN, sementara auditor ngebandinginnya sama apa? Nah, BPKP membandingkannya dengan harga beli aktual PPI yang 9.900. Dan harga 9.900 ini udah include PPN. Tunggu. Ini metode perbandingan yang manipulatif dong kalau gitu. Ini kayak, Anda yang lagi dengerin ini, lagi cari tiket pesawat di aplikasi. Anda ngebandingin maskapai A yang harganya 1 juta. Tapi itu udah include pajak bandara dan bagasi 20 kilo. Ya, paket lengkap lah ya. Terus Anda bandingin sama maskapai B yang harganya 800.000. Tapi itu tiket kosongan, nggak ada pajak, nggak ada bagasi. Sekilas maskapai B kelihatan lebih murah, padahal kalau komponennya disamakan, ceritanya berbalik. Analogi yang sangat pas. Logika terdakwa persis mengarah ke sana. Kalau mau membandingkan secara adil, istilahnya apples to apples, angka 8.900 itu harusnya ditambah PPN 10% dulu. Berarti jadi berapa tuh kalau ditambah PPN? Menjadi 9.790. Nah, kalau pakai angka 9.790 ini untuk dibandingkan dengan harga beli PPI, selisih kemahalannya menyusut drastis. Cuma Rp110 per kilogram, bukan Rp1.000 per kilogram seperti hitungan BPKP. Jauh banget bedanya. Itu perbedaan yang bisa mengubah total tuntutan secara radikal. Terus, bagaimana BPKP bisa meyakinkan hakim untuk tetap menerima angka 194,7 miliar mereka? Kalau metodenya cacat kayak gitu. Apalagi sebagai tambahan, di dokumen juga disebut kalau sebenarnya saat itu udah ada peraturan Menteri Perdagangan yang baru, yang sudah menaikkan HPP jadi 9.100. Jadi BPKP pakai regulasi yang udah kedaluarsa dong? Betul, tapi ahli BPKP ngasih penjelasan teknis di persidangan. Mereka menegaskan bahwa pada hasil akhir perhitungan mereka, yaitu di kolom F unsur PPN, itu sudah secara sengaja diekskludkan atau dikeluarkan. Oh, jadi mereka mengklaim angka akhir 194,7 miliar itu adalah selisih harga bersih tanpa kontaminasi pajak? Ya. Itu pembelaan mereka. Dan soal penggunaan HPP lama yang 8.900 tadi, BPKP berdalih kalau itu adalah bentuk professional judgment mereka sebagai auditor. Professional judgment? Iya, mereka memilih pendekatan yang paling konservatif untuk menghitung potensi kerugian maksimal. Dan pada akhirnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan BPKP ini, lalu memutuskan untuk menerima logika tersebut. Jadi Hakim meresmikan bahwa ada kerugian negara dari kemahalan harga ini sebesar 194,7 miliar ya? Tepat, Hakim menerimanya. Nah, kalau Hakim bersedia menerima professional judgment yang konservatif ini,
Ini ngebawa kita ke plot twist utamanya di penelusuran mendalam kita kali ini. Bagian yang paling menarik nih. Iya, kenapa majelis hakim yang sama, di ruang sidang yang sama, tiba-tiba membuang sisa hitungan audit BPKP yang jumlahnya itu jauh lebih raksasa. Kita lagi ngomongin angka 383,3 miliar yang dihapus begitu aja. Ditolak mentah-mentah oleh hakim. Apa sih yang bikin perhitungan kedua ini begitu bermasalah sampai hakim menolaknya sebegitu keras? Jadi begini, klaim 383,3 miliar ini berasal dari pos yang berbeda. Ini soal dugaan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, atau PDRI. Oke, hitungannya dari mana tuh? Mekanismenya begini, BPKP mencoba menghitung selisih tarif bea masuk antara gula kristal mentah atau GKM dengan gula kristal putih GKP. Gula mentah sama gula jadi ya? Iya, auditor itu mengasumsikan kalau gula mentah yang diimpor ketika dikonversi jadi gula putih di dalam negeri, itu punya rasio penyusutan 95,24%. Terus BPKP mengenakan tarif bea masuk barang jadi kepada gula yang secara fisik masuknya sebagai barang mentah. Sebentar. Saya butuh kejelasan soal bagaimana hukum kepabeanan bekerja di sini. Kalau ada kapal bersandar di pelabuhan bawa muatan gula kristal mentah, pihak bea cukai kan pasti nyatat itu sebagai barang mentah kan? Pasti dong, fisiknya kan masih mentah. Terus kenapa BPKP menghitung pajaknya seolah-olah yang diturunin dari kapal itu udah dalam bentuk gula putih kemasan yang siap jual? Maksud saya, ini kayak Anda menagih pajak impor kue tart matang pada sekarung tepung terigu yang baru tiba di pelabuhan. Wah, analogi kue tar dan tepung itu sangat akurat untuk menggambarkan kecacatan logika hukumnya di sini. Gimana tanggapan hakim soal itu? Majelis hakim, dan didukung juga oleh keterangan ahli kepabeanan dari terdakwa, menyoroti satu prinsip fundamental dalam hukum pabean. Objek kepabeanan itu dihitung secara statis. Statis pada saat barang masuk ya? Betul. Pada saat barang tersebut masuk ke wilayah pabean, saat gula itu melintasi perbatasan negara, wujud fisiknya adalah gula kristal mentah. Jadi secara hukum, tarif bea masuknya wajib berdasarkan status GKM itu. Nggak bisa dirubah-rubah tarifnya? Nggak bisa. Yang dilakukan BPKP adalah melakukan perhitungan secara retroaktif atau berlaku surut menggunakan nilai barang jadi yang proses pengolahannya itu baru terjadi di pabrik-pabrik di dalam negeri. Berarti auditornya mencampur adukan konsep impor dengan produksi domestik dong. Kalau gula itu diolah di pabrik dalam negeri, nilai tambahnya kan terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia, bukan di luar negeri. Hukum sama sekali untuk menyamakan transaksi barang mentah dengan barang jadi, apalagi dalam menentukan nilai CIF atau Cost, Insurance, and Freight. Nilai CIF itu yang jadi dasar pajaknya kan? Iya, kegagalan memahami konsep dasar CIF ini jadi pukulan telak pertama buat BPKP. Nilai CIF itu dasar pengenaan bea masuk mencakup harga barang, asuransi, sama ongkos kirim sampai pelabuhan tujuan. Anda kan nggak bisa nyiptain nilai CIF fiktif untuk barang jadi yang proses jadinya aja baru terjadi setelah lewat pelabuhan. Jelas nggak logis ya? Tapi tunggu, masalah logika hukum ini ternyata baru puncak gunung es aja. Dokumen putusan ini memperlihatkan kalau kredibilitas audit tersebut benar-benar hancur waktu persidangan mulai membedah lembar kerja Excel milik auditor, khususnya di lampiran 9. Lampiran 9. Bagian ini nih yang bikin saya sampai harus baca ulang dokumennya 2 kali biar percaya. Coba tolong jelaskan apa yang terjadi di lampiran 9 itu, karena ini menyangkut gimana nasib seseorang, kemerdekaan seseorang, ditentukan oleh kualitas data administratif. Jadi gini, pihak terdakwa membongkar kekacauan data yang sangat-sangat elementer. Pertama, mereka menemukan ketiadaan data nilai CIF pada beberapa dokumen BC23. BC23 itu dokumen apa? BC23 itu dokumen pemberitahuan pabean untuk barang impor yang ditimbun di tempat penimbunan berikat. Tanpa nilai CIF di dokumen itu, secara teknis, Anda nggak punya dasar angka untuk menghitung pajak. Terus kalau datanya kosong, auditornya ngapain? Ajaibnya, auditor BPKP tetap memunculkan angka dasar pengenaan pajak di kertas kerja mereka. Hah? Muncul dari mana angkanya kalau di dokumennya kosong? Nah, waktu ditanya dari mana angkanya, ahli BPKP berdalih mereka dapat konfirmasi eksternal di luar dokumen resmi. Mengambil angka di luar dokumen resmi kepabeanan untuk menghitung kerugian negara. Itu jelas sangat problematik sih. Tapi, kayaknya itu belum seberapa dibanding temuan kedua terdakwa di kolom sebelahnya ya. Saya baca ada angka yang diulang-ulang. Oh, yang ini lebih parah lagi. Di kolom nilai dasar pengenaan bea masuk yang fungsinya sebagai kolom nilai tukar kurs rupiah, untuk mengalihkan tarif pajak, terdakwa nunjuk satu angka yang tertulis di situ. Angka berapa itu? Angkanya adalah Rp1.701.140.000. Angka 1,7 miliar ini diseret ke bawah di Excel dan diulang-ulang di berbagai baris sebagai pengalih kurs rupiah. Tunggu. Nilai tukar rupiah terhadap dolar diasumsikan 1,7 miliar per dolar? Iya, bayangkan saja. Catatan Anda dengan nominal denda, si polisi malah mengalihkan plat nomor mobil Anda dengan denda. Iya benar. Ya kan? Angkanya pasti muncul di kalkulator, ada hasil akhirnya, tapi logikanya adalah fiksi murni. Terus gimana BPKP ngejelasin angka 1 miliar lebih itu di depan hakim? Di bawah cecaran di ruang sidang, ahli dari BPKP terpaksa mengakui bahwa telah terjadi kesalahan pelabelan kolom atau salah labeling di lembar kerja Excel mereka. Salah labeling gimana maksudnya? Angka 1,7 miliar itu ternyata sama sekali bukan kurs nilai tukar mata uang, itu adalah kode HS atau Harmonized System Code. Astaga, kode klasifikasi barang. Betul, kode angka internasional yang dipakai bea cukai seluruh dunia untuk mengklasifikasikan gula kristal mentah. Jadi auditor memasukkan nomor seri identitas barang ke dalam kolom rumus nilai tukar mata uang. Gila. Kalau Anda mengalihkan persentase tarif pajak dengan nomor seri klasifikasi barang, seluruh persamaan matematis di lembar kerja itu runtuh seketika dong. Runtuh total. Nggak ada satupun angka di kolom hasil akhir yang punya validitas real. Ini bukan sekedar error administratif biasa loh. Ini adalah audit investigatif negara.
Yang produk akhirnya dipakai sama jaksa buat menuntut perampasan kemerdekaan seseorang dan denda ratusan miliar rupiah. Majelis hakim pasti lihat ini sebagai cacat prosedural yang udah nggak bisa diselamatkan kan? Tentu saja, ahli BPKP di persidangan bahkan harus mengakui sendiri kalau penggunaan instrumen data yang salah ini, ya masukin kode barang sebagai kurs tadi secara langsung merusak validitas dan integritas keseluruhan hasil audit mereka. Pantes hakim nolak. Ya, atas dasar pengakuan ini, ditambah cacat logika kepabean yang kita bahas sebelumnya, majelis hakim ambil sikap sangat tegas. Hakim menyimpulkan perhitungan BPKP untuk kekurangan bea masuk ini tidak dapat diandalkan sama sekali. Karena syarat mutlak kerugian negara itu harus nyata dan pasti ya? Tepat, nyata dan pasti. Angka yang lahir dari rumus yang mengalihkan kode barang itu jelas tidak nyata dan tentu saja tidak pasti. Makanya klaim 383,3 miliar itu dipotong habis. Keputusan yang sangat masuk akal, memisahkan mana kerugian yang bisa dipertanggungjawabkan metode hitungnya dan mana yang sekedar eksperimen angka di atas kertas. Tapi dokumen putusan ini kan nggak berhenti cuma di urusan matematika pajak aja nih. Betul, ada aspek filosofisnya juga. Iya, hakim juga masuk ke wilayah filosofi hukum pidana yang sangat dalam, khususnya menyangkut mens rea atau niat jahat dan pemahaman tentang realitas ekonomi makro. Kenapa hakim rasa perlu membahas soal keterbukaan seorang pejabat BUMN dalam mengambil keputusan? Majelis hakim di sini sedang menyentuh esensi dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Korupsi kan nggak bisa cuma diukur dari adanya kerugian finansial. Harus ada niatnya kan? Betul, harus ada niat jahat yang menyertainya. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan satu parameter. Kalau seorang pejabat bertindak secara terbuka, prosesnya transparan, setiap langkah dilaporkan ke atasan atau pemegang saham, dan nggak ada fakta yang menunjukkan upaya menyembunyikan transaksi, maka niat jahatnya patut dipertanyakan. ya, tuduhan bahwa perbuatannya digerakkan oleh mens rea itu sangat patut diragukan. Hakim ngasih peringatan keras kalau niat jahat nggak boleh sekedar diasumsikan atau ditarik kesimpulannya cuma karena ada penyimpangan administratif. Ini relevan sekali buat Anda yang mendengarkan diskusi kita kali ini, terutama soal dampak ke kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan, kalau setiap direktur BUMN yang ditugaskan negara buat menstabilkan harga sembako, kayak harga gula yang memeledak jadi 12.000 tadi, harus selalu dihantui ketakutan di penjara. Di penjara cuma karena salah administrasi ya? Betul. Cuma karena ada prosedur administratif yang terlewat pas kondisi darurat. Kalau pembuat kebijakan publik lumpuh karena takut diaudit dan dicari-cari kesalahannya, intervensi pasar nggak akan pernah terjadi. Harga barang di pasar yang Anda beli bakal melonjak tak terkendali. Dan ini berkaitan langsung sama pertimbangan hakim selanjutnya mengenai efek ekonomi real atau multiplier effect. Efek berantai ke ekonomi ya? Gimana argumen terdakwa soal ini? Pihak terdakwa ngasih argumen pembelaan yang lumayan membuka perspektif majelis. Waktu gula kristal mentah diimpor, alih-alih mengimpor gula putih jadi, itu kan memicu proses industrialisasi di dalam negeri. Pabrik-pabrik penggilingan gula beroperasi, roda mesin berputar. Dan otomatis ribuan tenaga kerja terserap. Mereka dapat gaji kan? Tepat. Dan operasi pabrik itu secara otomatis menghasilkan pajak juga buat negara. Ada pajak penghasilan karyawan, pajak pertambahan nilai dari penjualan gula itu sendiri. Nah, itu sangat krusial. PT PPI dan perusahaan mitranya tetap menyetorkan PPN dan PPH ke kas negara dari aktivitas pengolahan tersebut. Bea masuk dan pajak impor memang fungsinya buat proteksi industri domestik. Mirip kayak BKPM ngasih insentif fiskal buat narik investor lah ya. Betul sekali. Tapi dalam kacamata hukum pidana korupsi, auditor itu nggak bisa menghitung potensi pajak bea masuk yang diklaim hilang karena beda tarif, sambil menutup mata pada miliaran rupiah pajak real yang masuk ke kas negara dari berputarnya roda ekonomi itu. Jadi auditnya asimetris ya, cuma lihat yang kurang, nggak lihat yang masuk. Tepat, audit yang asimetris kayak gitu gagal memotret realitas ekonomi secara utuh. Lewat putusan ini saya lihat majelis hakim seolah ngirim sinyal peringatan ke seluruh sistem penegakan hukum dan lembaga audit kita. Kebijakan publik yang mengatur hajat hidup orang banyak, rantai pasokan logistik nasional, itu nggak bisa diperjalankan cuma berbekal asumsi di kertas kerja. Atau dari simulasi rumus Excel yang keliru tadi ya? Iya, kerugian negara itu harus benar-benar uang tunai yang menguap dari brankas negara, bukan sekedar probabilitas tarif pajak. Putusan ini benar-benar jadi presiden, membuktikan betapa pentingnya menjaga prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium, jalan terakhir. Skala angkanya kan sering kelihatan ngeri ya, ratusan miliar. Iya, skala angka kerugian dari auditor kadang terlihat masif, tapi besarnya angka itu seringkali cuma pantulan dari besarnya skala penugasan negara itu sendiri, bukan refleksi dari besarnya kejahatan. Karena transaksinya ratusan ribu ton, ya wajar kalau selisih sedikit aja jadi ratusan miliar. Betul. Dan pas yang dipertaruhkan itu hak asasi dan kemerdekaan seseorang, metodologi pembuktian menuntut tingkat presisi yang absolut. Nggak boleh ada ruang toleransi buat kecerobohan sekecil apapun. Apalagi sampai menyamakan nomor seri barang dengan nilai mata uang ya. Nah, itu parah sekali. Oke, mari kita tarik garis kesimpulan dari dokumen putusan yang sangat padat ini. Kita udah lihat gimana majelis hakim bertindak membedah dan menguliti angka-angka BPKP. Hakim nggak nolak semuanya. Mereka objektif ngakuin ada kerugian nyata sebesar 194,7 M dari selisih harga beli PPI. Yang terbukti melampaui harga patukan petani tadi. Ya, tapi ketegasan hakim bersinar waktu mereka memangkas habis klaim kerugian 383,3 miliar dari asumsi bea masuk. Penolakan itu punya dasar fundamental. Ada cacat logika kepabeanan yang nyamain barang mentah sama barang jadi. Ditambah kesalahan fatal Excel tadi. Bener, melabeli kode klasifikasi barang sebagai kurs rupiah. Error data yang sampai harus diakui sendiri sama ahli auditor di persidangan. Pesan paling esensial yang harus Anda bawa dari sesi bedah dokumen kita ini adalah gimana pengadilan memposisikan definisi kerugian negara.
Dalam keadilan pidana, kerugian negara itu nggak hidup di alam probabilitas. Harus real? Harus nyata dan pasti, bukan produk eksperimen audit yang asimetris. Kalau alat bukti sentralnya terbukti cacat logis dan matematis, hukum melarang keras penggunaannya untuk menghancurkan hidup seseorang. Tugas pengadilan itu nyaring mana yang cuma ilusi administratif dan mana yang benar-benar kejahatan merampok uang rakyat, kan? Sangat tepat. Menyadari fakta bahwa sebuah lembaga audit negara bisa ngelakuin kesalahan elementer kayak salah masukin kode barang sebagai kurs di audit bernilai ratusan miliar, itu jujur aja bikin kita semua merinding. Sangat mengkhawatirkan. Ini memancing sebuah pertanyaan besar. Berapa banyak sih kasus korupsi lain di luar sana? Dengan nasib seseorang yang lagi nunggu vonis di balik jeruji besi, yang ternyata nasibnya ditentukan cuma oleh lembaran kertas kerja audit yang mungkin belum pernah diuji kelayakan matematisnya setajam ini di ruang sidang. Sesuatu yang patut dipertanyakan. Apakah kebebasan seorang warga negara itu cuma sebatas ketidaktelitian auditor saat menyeret kursor Excel ke bawah tanpa memeriksa ulang rumusnya? Sesuatu untuk Anda renungkan.